Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah aku lagi di rumah dan aku dapat informasi dari timku yaitu Arbi mengenai tadi dia habis telepon Pak Agus tentang klarifikasi keluarganya yang katanya tidak menerima keadaan Bu Dini. Nah, aku juga mau menjelaskan di sini tadi aku sempat kaget banget ngelihat videonya terkait Bu Dini tidak minum obat lagi. Guys, saya pun di sini hanya relawan dan saya selalu memberikan informasi terkait ODGJ yang harus minum obat karena emang konteks skizo itu bergantung sama obat. Kenapa? Bukan masalah emosional aja, tapi lebih ke pola tidurnya. Kalau ODGJ nih nggak dibantu obat, pola tidurnya ngacak dan nanti kayak dia 2 hari nggak tidur atau 3 hari nggak tidur udah mulai kambuh lagi, kumat lagi. Kalau udah kumat itu akan lebih parah dari sebelumnya. Makanya aku selalu bilang kalau misalnya abis perawatan ODGJ ini kayak Bu nggak boleh putus obat ya, setidaknya ke puskesmas, tebus obat dan lain-lain, itu karena wajib sampai dokter memutuskan bahwa ODGJ tersebut tidak butuh obat lagi gitu ya guys. Ini notabene Pak Agus sudah kita berikan amanah untuk tetap konsumsi obat, tapi ternyata tidak dilakukan. Dan banyak hal-hal yang saya merasa saya sangat kecewa. Awalnya saya menganggap Pak Agus itu sebagian dari keluarga kami juga gitu. Yang konteksnya adalah saya menghargai bapaknya dari Naila ya. Yang saya mau intinya berhubungan baik terhadap siapa aja yang berhubungan dengan Naila gitu ya guys. Kayak aku sama keluarga Bu Dini alhamdulillah semuanya keluarga besarnya baik, terus dan aku pun mau menjalin hubungan baik terhadap bapaknya Naila, pokoknya sama siapapun itu selama kita niatnya baik ya kenapa enggak sih gitu. Tapi kok lama-lama kita jadi asas pemanfaatan seperti ini. Kenapa saya bilang pemanfaatan? Karena waktu saya di Purwakarta saya ingat banget saya tanya terkait Pak Agus mau pulang atau mau bikin usaha, pilihannya cuma 2 guys ya, mau pulang atau usaha. Udah saya bilang ya udah mendingan usaha dulu di sini, kalau punya uang baru pulang ke Solok. Tapi Pak Agus tetap kekeh bilang mau pulang ke Solok. Terus sampai memberikan statement yang saya selalu bahas dari kemarin terkait pertanggungjawabannya. Apapun yang terjadi dari ujung kaki sampai ujung kepala saya bertanggung jawab terhadap Bu Dini, katanya gitu. Tapi ternyata sekarang dia aja minta tolong terhadap kami dan saya untuk mengembalikan dari Solok ke Purwakarta kembali ya. Sedangkan ini aja sudah pertengahan bulan puasa ya. Nggak pertengahan juga sih, menjelang ya, menjelang pertengahan bulan puasa yang konteksnya udah mulai crowded sebenarnya. Dan aku pun kayak nggak tega atau kasihan banget lihat Bu Dini dengan perjalanan jauh lagi harus ke Purwakarta dari Solo guys. Dapat info juga bahwa rumahnya Pak Agus itu di pelosok Solok, jadi dari bandara ke tempat rumahnya Pak Agus itu 5 jam. Jadi yang tadinya aku mikir mau pulang balik, berangkat penerbangan pagi, pulang penerbangan terakhir, tapi itu nggak akan mungkin, keburu guys. Makanya kita setidaknya harus 1 hari nginep di sana, besoknya baru kita flight untuk ke Jakarta gitu. Nah tadinya kan aku minta tolong tim aku untuk ke Solok, tapi aku memutuskan besok kita akan pergi ke Solok untuk menjemput Bu Dini. Dan ingat, hanya Bu Dini aja, karena ini adalah pesan dari keluarga Bu Dini ya, yang notabene adalah hak sepenuhnya dari Ibu Dini. Kenapa saya bilang hak sepenuhnya? Yang pertama, ini karena Bu Dini pernikahannya siri, dan siri pun konteksnya adalah Bu Dini ODGJ ya guys gitu, untuk untuk menghindari zina dan lain-lain makanya dinikahkan. Tapi intinya saya sudah nanya terhadap kuasa hukum, intinya keluarga yang berperan besar terhadap Ibu Dini walaupun Bu Dini sudah menikah gitu, karena tetap gimana pun Bu Dini masih punya orang tua, bapak kandung yang merawat Bu Dini selama ini gitu guys. Ini kita mau telepon Pak Agus terkait pemberangkatan kita besok ke Padang ya guys.
Iya, assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Iya, Iya. Ibu, ini maaf dengan siapanya Pak Agus Bu? Adik mamanya. Oh, ada mamanya. Iya. Emang mamanya Pak Agus di mana Bu? Mamanya di Pekanbaru. Oh, lagi di Pekanbaru. Udah bertahun-tahun ya Bu? Iya. Udah lama di sana. Sudah lama. Oke, Bu, ini ada Pak Agusnya Bu. Ada. Ke WC sebentar. Oke, Bu, ini aku mau jelaskan ya sama Ibu dulu ya, terkait kan Ibu salah satu keluarga juga dari Pak Agus ya. Nah, Iya. jadi gini Bu, saya kan ini yang merawat anak dari Pak Agus Bu, ya, Naila. Mungkin Ibu sudah tahu? Sudah. Oke, nah kemarin itu kan saya menawarkan sama Pak Agus sebelum berangkat ke Solok ya, kita menawarkan untuk usaha di Purwakarta Bu. Mau usaha aja di sini, saya bayarin, saya biayai semuanya atau pulang ke Solok. Tapi Pak Agus memutuskan untuk saya mau pulang ke Solok gitu, secepatnya malah dia bilang. Oke, nggak apa-apa, kita penuhin semuanya. Terus saya bilang, kalau misalnya Bu Didi tidak diterima sama keluarganya gimana? Terus Pak Agus menjawab lagi, saya bertanggung jawab dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ya kan Bu? Nah, terus kemarin Pak Agus memberikan statement bahwa Bu Dini katanya tidak diterima sama keluarganya. Iya. Itu betul atau enggak Bu? Atau buat-buatan dari Pak Agus saja? Itu Pak Agus saja yang bilang nggak ada. Oh, kami tidak diterima, kami terima kok intinya. Tenang kok kami. Ini cucu pertamanya nenek. Agus ini cucu pertamanya nenek. Cucu pertamanya, masa nggak diterima? Kami terima kok. Dini sehat-sehat aja di sini. Oke. Ini adanya. Nah, Bu, terus ini juga saya cukup kecewa Bu terkait obatnya Bu Dini. Ibu kan tahu ya, mungkin dari video saya Bu Dini adalah mengidap skizofrenia atau ODGJ. Yang kata dokter itu harus minum obat Bu. Nah, saya udah bilang sama Pak Agus untuk obatnya dijaga karena kita bukan dokter loh Bu, sedangkan dokter yang mendiagnosa Bu Dini untuk meminum obat setiap hari. Kok itu obatnya tidak diberikan gitu Bu? Itu poin pertama. Iya, Dini tetap makan obat ya. Oh enggak Bu, Iya, kalau diminum obatnya udah habis Bu, karena udah jadwalnya dia kontrol. Bu Dini kan di sana udah berapa hari? Udah lebih dari seminggu ya? Iya. Udah lebih dari seminggu kan Bu. Nah itu obatnya udah harus habis Bu. Gitu berarti itu tidak rutin, tidak diminumnya. Ya katanya dua kali satu hari katanya. Iya, tapi itu harusnya obatnya sudah habis pada saat nyampe di Padang. Pak Agus sudah dijelaskan untuk tebus obat lagi gitu. Tapi itu malah obatnya tidak diminum. Jadi banyak poin-poin yang keluarga merasa kecewa Bu. Ini saya perwakilan dari keluarga ya Bu, gitu keluarga Bu Dini. Nah makanya kita akan menjemput Bu Dini besok Bu. Kita akan ke Solok Bu. Dari Padang dulu. Padang kita akan ke Solok jemput Bu Dini. Naik pesawat Bu. Gitu. Ya, jadi kita menjelaskan itu aja sama Ibu. Terus terkait pertanggungjawaban Pak Agus itu sangat disayangkan. Kenapa tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Bu Dini? Tidak sesuai dengan komitmen yang pertama sih Bu. Gitu ya? Iya. Tapi kalau di rumah dia ngurusin ini kok. Tapi kemarin kan neneknya kan kerja, guru sama orang, jadi dia aja yang tinggal berdua di rumah. Tapi kemarin Pak Agus bilang, saya kalau mau bikin usaha pun saya bingung karena harus ninggalin Bu Dini dan lain-lain. Ya mungkin Bu Dini menjadi penghalang untuk Pak Agus bekerja gitu. Jadi makanya keluarga juga meminta saya untuk segera menjemput Bu Dini. Intinya itu sih Bu. Oh gitu. Ya Pak, boleh bicara sama Pak Agus Ibu? Ada Agus.
Halo Mbak. Iya. Iya Pak, kemarin udah telepon sama Arbi ya? Tadi udah telepon sama Arbi. Iya. Oke, katanya Bapak mau pulang ke Purwakarta, minta bantuan saya lagi pulang ke Purwakarta. Ya kalau mau bantu sih. Maksudnya? Ya memang iya, aku memang mau sama bininya mau di sana lagi, memang tempat usaha aku kan di sana kan gitu. Iya, kenapa dari awal Bapak kan gini ya Pak Agus, saya menghargai Bapak karena Bapak awalnya ini kan saya mengetahui Bapak itu bapaknya Naila. Saya menghargai Bapak dari awal. Ya, makanya apapun yang Bapak butuhkan, apapun yang Bu Dini butuhkan, saya penuhi gitu. Tapi bukan berarti kita jadi kayak dimainkan gitu loh Pak. Bukan aku mempermainkan, karena kenapa aku tuh jam pula mau bilangnya gitu, karena aku pengen ketemu sama keluarga aku. Yang kedua, aku mau mengenalin istri aku sama keluarga aku kan gitu, bukan pengen mempermainkan Mbak sama yang lain-lain kan gitu. Bapak kan bilang bertanggung jawab, saya kembalikan lagi. Bapak bilang, ingat gak kata-kata Bapak, saya akan bertanggung jawab dari ujung kaki sampai ujung kepala. Iya memang. Bertanggung jawab loh Pak. Bapak mengerti gak arti kata bertanggung jawab? Kalau saya nggak bertanggung jawab, Bapak kalau saya kayak bertanggung gini, jawab, bentar Pak. Kalau Bapak kayak gini, berarti Bapak bukan bertanggung jawab. Saya yang disuruh bertanggung jawab malah, kalau kayak gini. ya masuk kalau nggak aku tanggung jawab juga dari dulu juga nggak tanggung jawab aku kan gitu. Bukan, ini kan pertanyaan saya kan waktu Bapak bawa ke Padang, ke Solo, kan Bapak bilang mau bertanggung jawab. Bukan ngomong menikahi bertanggung jawab. Toh selama ini Bapak menikahinya setelah Naila lahir kan? Kemana aja selama ini waktu Bu Dini hamil? Kalau selama ini karena aku sengaja dipisahin sama keluarganya, Ya, karena kalau nggak emang Bapak disetujui. bertanggung jawab, Bapak ada usaha dong. Sebenarnya itu bukan Kalau ranah kena saya. aku dipandang, Enggak Pak, sekarang gini, itu sebenarnya bukan ranah saya Pak. Saya udah menyelamatkan Naila, saya udah menyelamatkan Bu Dini, itu ranah saya hanya itu gitu. Tapi kalau Bapak bilang bertanggung jawab saat ini, buat saya yang artinya bertanggung jawab ya, kalau emang Bapak bertanggung jawab, pulangin aja Bu Dini. Jangan minta tolong saya. Bisa nggak saya tanya? enggak. Berarti bukan bertanggung jawab dong kalau gitu. Jadi jangan menggunakan kata bertanggung jawab seolah-olah Bapak orang yang paling bertanggung jawab. Intinya itu, Pak. Saya menghargai Bapak banget loh dari awal. Bapak mau minta apa, saya penuhin. Bapak bilang Bapak punya utang, oke saya bayarin. Apalagi Bapak waktu ke Solok saya berikan uang juga. Saya berikan handphone untuk komunikasi. Apa yang Bapak butuhkan saya pasti beliin, Pak. Tapi kalau kayak gini ujungnya, Pak, ya, kalau Bapak endingnya seperti ini, jujur saya kecewa, Pak. Orang yang paling kecewa saya, Pak. Terus obatnya Bu Dini kenapa nggak dikasih, Pak? Kenapa nggak diberikan obatnya, Pak? Sudah dikasih gitu. Nah, harusnya kan obatnya udah habis. Bapak dari awal dibawa ke Solok juga nggak dikasih obat awal-awal? Dikasih, kalau dikasih terus kan dikasih 2 kali sehari kan gitu. Pak, saya tahu itu obat, itu harusnya sudah habis dari hari pertama ke Solok. Kan udah dibilang sama bapaknya. Harusnya udah habis ya, harusnya udah habis pas nyampe Solok, disuruh tebus lagi di sana. Kan udah dijelasin sama bapaknya. Saya aja masih inget loh, Pak. Iya, karena nggak gampang, namanya rumah sakit itu jauh dari sini. Nah, kemarin Bapak bilangnya iya gampang di sana, iya gampang di sana. Gira udah di sana aja bilangnya susah, apa-apa susah, ini susah, itu susah. Sebenarnya saya nggak masalah Pak mau ngeluarin, bukan maaf sekali, bukan saya sombong, mau ngebantu Bapak dalam bentuk apapun, mau Bapak bikin usaha apapun selama itu baik, saya mau aja. Tapi kalau udah kayak gini dan Bapak merasa Bapak orang yang bertanggung jawab terhadap Bu Dini, saya meragukan gitu loh. Sebenarnya saya apa ya, kalau dibilang meragukan dari awal pun ya karena Naila aja saya bawa tidak ada
tidak ada bapak mencari Bu Dini dan lain-lain, bahkan malah saya sempat mencari bapak itu lebih dari 3 kali sebenarnya. Tapi sebenarnya awal saya nggak mau expose ini, dan bapak menikahi pun kan itu sebenarnya permintaan dari keluarga, dikarenakan kalian berdua terus daripada zina lagi dan lain-lain ya, makanya dinikahkan dengan terpaksa gitu Pak. Jadi yang intinya dibilang bertanggung jawab, jangan bilang bapak yang bertanggung jawab gitu ya. Nah sekarang gini Pak, keluarga sudah meminta terhadap saya untuk Bu Dini dijemput. Saya besok mau ke Padang, dari Padang ke Solok itu 5 jam. Jadi saya mau jemput Bu Dini naik pesawat Pak. Iya. Ya, saya mau jemput Bu Dini naik pesawat. Kalau Bapak mau pulang ke Purwakarta silakan, lewat jalur darat, mau lewat jalur apa silakan, Bapak usaha sendiri. Gitu. Saya bukan berarti memisahkan, bukan. Saya mau lihat usaha Bapak aja. Kalau emang Bapak katanya peduli dan sayang sama Bu Dini, silakan ke Purwakarta dengan cara Bapak sendiri. Gitu. Yang pertama, saya mau lihat usaha Bapak. Yang kedua, Bapak pun kan katanya nggak punya KTP, sedangkan naik pesawat harus pakai KTP. Itu sih Pak, dan kita harus segera bawa Bu Dini mengecek lagi ke rumah sakit kondisinya seperti apa. Gitu. Dan kita besok juga ada surat-surat Pak terkait Naila dari pengacara saya gitu. Nanti kita minta tanda tangan bahwa Naila nantinya akan proses pengadopsian sesuai dengan persetujuan dari Bapak di video saya, bahwa Bapak tidak akan keberatan Naila dirawat dan diadopsi oleh saya. Dan itu nanti saya mau minta tanda tangan dari Bapak gitu. Sebenarnya sih tidak, kalau dibilang jangka 1-100% enggak wajib sebenarnya minta tanda tangan atau izin Bapak, karena Bu Dini ini kan lahir tanpa seorang ayah, tanpa seorang suami, jadi tetap hak adalah dari Bu Dini dan keluarga. Tapi intinya saya di sini nggak mau nanti pada saat Naila udah besar, Naila udah berkembang, nanti akan ada tuntutan dari keluarga yang seolah-olah ingin apa ya, mengambil alih terhadap hak asuh Naila. Itu aja sih saya. Bu Dini mana Pak? Ada di kamar. Ini mengom. Keluar dulu. Bu Dini, Ya, mana kabarnya? baik ya gitu. Oh, udah minum obat? Udah. Kemarin-kemarin nggak minum obat ya? Minum obat, habis obatnya? Nggak, kemarin-kemarin ada sempat nggak minum obat ya? Iya, udah mau habis. Iya, tapi kan harusnya udah habis. Ya, jadi bukan masalah Pak Agus bilang nggak boleh bergantung sama obat. Beda ya. Sakit skizofrenia atau ODGJ atau penyakit lainnya jangan disamakan. Kalau seperti Bu Dini emang harus minum obat seumur hidup gitu, bergantungnya sama obat. Jadi tidak boleh diputusin obatnya, ya. Bu Dini, Iya. besok pulang sama saya ya Bu ke Jakarta, ke Purwakarta ya. Iya. Naik pesawat ya. Iya. Nggak apa-apa ya, sama Bu Dini aja tapi. Iya. Bu Dini doang nggak apa-apa. Hah? Iya. Nggak apa-apa. Iya. Enggak, dengerin saya. Kalau pulangnya ke Jakarta, ke Purwakarta, Bu Dini doang nggak apa-apa, nggak sama Pak Agus. Ya, Dini mah mau nanti aja sama Pak Agusnya, kenapa gitu nggak boleh, kan? Bukan, Bu Dini kan harus ngecek kondisi kesehatannya dan lain-lain. Kemana, di mana? Iya di Purwakarta, Dicek. sama Bapak lah. Oh iya. Iya. Ya, nanti kalau emang Pak Agus mau ke Purwakarta, biar dia naik mobil aja, naik bis. Iya. Ya? Nggak apa-apa kan?
Ya nanti aja lah sama Pak Agus aja lah. Kenapa nanti? Ah, Kenapa nanti? sama Bapak aja. Kenapa? Ya nungguin dapat uang sama orang lain. Ya, nungguin dapat uang sama orang lain kapan, Bu? Yakin nggak mau pulang nih?